Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, siang ini saya akan memberikan kuliah daring melalui jaringan internet, dan rekaman ini saya upload ke YouTube. Saudara-saudara sekalian, untuk seminar ekonomi siswa, aktivitas yang saudara-saudara lakukan tetap seperti sebelum Meet, yaitu mencari paper, kemudian membuat PowerPoint-nya. Cuman untuk sisa semester ini saya minta tiap anak mencari 2 paper ya. Nanti sedang kita pikirkan apakah nanti presentasinya bisa dilakukan lewat Google Zoom atau model-model pembelajaran lainnya. Baiklah, kita akan teruskan. Saya pagi ini akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, terutama yang berhubungan dengan kondisi negara kita akhir-akhir ini ya, akibat kondisi darurat ini punya dampak yang tidak kecil ternyata terhadap kehidupan ekonomi umat. Dan disinilah pentingnya umat Islam kemudian memanfaatkan satu ajaran dalam Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan berbagi harta kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Baiklah, coba kita lihat materinya. Ini adalah definisi daripada zakat, infak, sedekah ya. Jadi zakat di sini adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang berhak. Al-Quran sudah mengatur siapa saja yang berhak tersebut. Kemudian kalau infak, ini artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah. Di sini bebas, tidak ada ketentuan hukum fikih seperti halnya zakat. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah ini tidak berbentuk harta saja, tapi tenaga, ilmu, pengetahuan, perhatian, ini juga termasuk sedekah. Nah, kemudian di sini kalau dilihat sedekah ini ada yang bersifat material ya. Kalau sedekah ada yang bersifat material, namanya diistilahkan dalam ekonomi tangible dan intangible, tidak bersifat material. Yang bersifat material ini sudah kalian tahu, ada yang fardu ya, seperti zakat fitrah dan mal, ada sunnah seperti sedekah. Sedangkan sedekah yang tidak berbentuk materi itu menurut Quran hadis banyak, bahkan orang bertasbih, bertahmid, ya, tersenyum, membantu orang, berbuat kebaikan, bahkan membuang duri yang ada di jalan itu juga kategori sedekah. Baik, ini adalah 3 perbedaan penting mengenai zakat, infak, sedekah ya. Jadi kalau zakat itu spesifik sifatnya, ada ketentuan hukum ya, jadi tidak sembarang menerapkan zakat. Sedangkan infak itu lebih luas, lebih bebas, termasuk juga sedekah ya. Nah, ini pengertian sedekah dari kata sedekah yang berarti benar.
orang sidik, orang yang benar, orang yang lurus itu adalah orang yang pasti bersedekah ya. Tidak mungkin orang dikatakan sidik benar kalau nggak pernah bersedekah atau medit, kikir. Nah, macam-macam sedekah tadi sudah kita jelaskan ya. Prinsipnya kalau menurut Nabi menjelaskan atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sedekah. Ya. Misalnya mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, perasaan yang baik tentunya ya. Itu juga termasuk sedekah. Allah berfirman di surat Ali Imran nomor berapa ini? Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Ahli kitab ini adalah orang-orang Yahudi Nasrani ya. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya orang yang mengerti agama, hukum agama, tapi enggak menjalankan. Ini adalah hikmah dan manfaat dari infak ya. Jelas infak itu ada realisasi daripada iman. Makanya di Al-Quran tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan iman tuh pasti digandeng dengan infak ya. Seperti dua sisi mata uang. Orang yang tidak berinfak itu ya munafik gitu. Baik. Nah, sekarang kita lihat materi yang lain. Ini adalah surat Al-Balad, surat nomor 90. Al-Balad itu artinya negara atau negeri. Ya. Nah, ada suatu masa dalam kehidupan ekonomi sebuah negeri itu ya, disebut di dalam Al-Balad surat 90 ayat ke-14 ya. Au it'amu fi yaumin ji mas'abat. Di situ ada kata-kata mas'abah ya. Yaumin ji mashabah diterjemahkan sebagai hari atau waktu terjadi kelaparan. Nah, kita di ilmu ekonomi ya, para ekonom, paling tidak saya yang meyakini lah, Yaumin ji masgobah ini, yaitu hari kelaparan ini, sebenarnya kalau dalam teori ekonomi makro ini dikenal dengan business cycle. Kondisi di mana pada suatu saat ekonomi itu mengalami penurunan aktivitas atau resesi ya, seperti yang terjadi hari ini. Nah, apa yang harus dilakukan sebuah negeri, baik itu pemerintahnya maupun rakyatnya yang mampu dan kaya ya, yang punya harta yang cukup. Di ayat 15 itu Allah memerintahkan ya 14-15 sampai ke 16 itu hendaknya ya orang-orang yang mampu, terutama negara tentunya, karena ini surat Al-Balad itu artinya negara ya, adalah memberi makan ya, memberi kebutuhan makan ya, kepada siapa? Kepada, di sini yang pertama disebut itu anak yatim ya, yang masih ada kerabat. Nah, di ayat 16 baru disebut orang miskin yang sangat fakir ya. Kenapa anak yatim atau anak-anak ini mendapat prioritas ya? Karena anak-anak umumnya
adalah kelompok yang paling rentan kalau terjadi krisis ekonomi seperti hari ini ya. Yang kelaparan, kurang gizi. Padahal mereka ini kan umurnya masih panjang ya, generasi muda. Makanya dia diprioritaskan. Apalagi kalau dia itu anak yatim, anak yang tidak memiliki orang tua yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Oleh sebab itu kalau saudara-saudara punya kerabat ya, ya memenuhi dua syarat ini, anak yatim atau fakir miskin, cobalah berinfak, bersedekah, dan kalau ada zakat, tidak apa-apa, zakat harta bisa dikeluarkan setiap saat. Ya, dana yang tersedia dari infak, zakat, sedekah tadi itu bisa dirupakan memberikan makanan. Rupanya bisa diberikan sembako atau uang belanja yang mencukupi mereka hidup ya, setiap hari kalau bisa ya, seperti orang membayar apa namanya denda karena dia nggak bisa puasa bulan Ramadan ya kan. Nah, itu kan terutama ibu-ibu yang menyusui, ibu yang hamil itu kan boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi dia wajib membayar denda berupa memberi makan satu orang miskin setiap hari. Nah, seperti itulah penjelasan yang praktis ya. Bagaimana kalau sebagai mahasiswa saudara pun tidak memiliki dana ya? Ya memang kewajiban ini terutama ditujukan pada negara ya. Makanya kalau kemarin itu pemerintah Jokowi ya menceritakan mengeluarkan berbagai macam paket ekonomi untuk menanggulangi krisis akibat darurat virus corona ini ya. Itu memang kewajiban negara seperti itu ya. Di pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 juga memang kewajiban utama menyantuni fakir miskin dan anak-anak terlantar itu ada pada negara ya. Nah, itu sebenarnya pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 itu mengacu pada ini surat Al-Balad ini ya, khususnya surat 14, 15, 16. Nah, orang-orang yang melakukan tanggung jawabnya ya, terutama negara kepada fakir miskin tadi, pada ayat ke-17 itu Allah memberitakan barang siapa yang melakukan aktivitas membantu memberi makan anak-anak yatim dan fakir miskin yang sangat parah di hari kelaparan atau di hari resesi ya, di masa-masa resesi seperti sekarang. Nah, mereka itu orang-orang yang beriman, yang saling bersabar dan berpesan ya. Mereka disebut oleh Allah sebagai golongan kanan. Nah, barang siapa yang memiliki harta, muslim, kikir, medit, tidak mau membagi ya, seperti beberapa saudara WNI kita yang kaya raya sekarang pada larian ke Singapura itu ya, ya memang orang kafir ya kebanyakan begitu ya, tidak mau berbagi. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kesadaran kita dengan belajar ilmu, khususnya ilmu ekonomi yang terkait dengan zakat, infak, sedekah menjadi tambah mantap ya. Jadi bagi orang-orang ilmu ekonomi ya, zakat, infak, sedekah itu bukan sekedar syariat yang memang harus dijalankan, tapi dia juga mengandung makna yang lebih dalam untuk kita pahami dan pelajari. Baik saudara-saudara, saya kira pengantar untuk
materi ini cukup ya. Selanjutnya saya minta dalam pertemuan yang akan datang tuh siap-siap menyiapkan PowerPoint dan siap-siap mempresentasikan lewat Google Zoom ya. Jadi pelajari betul bagaimana cara membuat Google Zoom. Saya melihat yang memungkinkan untuk persentase kelas itu adalah Google Zoom ya. Kalau yang lain agak rumit. Sedangkan yang mengambil mata kuliah khusus ya, akuntansi keuangan Islam, pengantar bisnis, kemudian ilmu fikih dan sejarah pemikiran, saudara silahkan, karena itu buku-buku yang sudah saya perintahkan untuk dibaca itu masih ada bab yang belum diringkas ya. Jadi sisa buku itu diringkas aja. Jadi tugas kalian adalah menyelesaikan semua bab yang tersisa dari buku-buku yang sudah diperintahkan itu. Ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.